Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang, Pak. wabarakatuh. Siang, Pak. Oke, sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak, sehat. Baik. Semangat ya jawabnya ya. Yang kelas pagi nih langsung semangat. Biasanya kalau pagi-pagi lemes, dedes gitu ya. Oke, hari ini kita masuk ke materi keempat. Jadi kita sudah masuk ke minggu keempat, yaitu kita akan belajar notasi asimptotik. Tapi saya tidak akan bahas lagi kira-kira notasi asimptotik itu apa gambarannya. Saya hanya akan meng-highlight beberapa materi utama yang teman-teman wajib pelajari di sini. Jadi gampangnya di slide ini saya perlihatkan beberapa poin penting, yaitu dimulai dengan slide yang ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada dua buah fungsi. Ini fungsi yang menggambarkan Tn. Tn itu kebutuhan waktu ya. Jangan lupa lagi. Di sini ada 2n kuadrat plus 6n plus 1. Lalu fungsi kedua adalah n kuadrat. Nah, kenapa digambarkan tingkat pertumbuhannya seperti ini? Supaya teman-teman bisa lihat bahwa tingkat pertumbuhannya sebanding. Tidak sama, tapi sebanding. Ketika ini misalkan angkanya masih ratusan, di sini pun ratusan. Kemudian di sini angkanya ribuan, di sini pun ribuan. Dan bentuknya juga secara jumlah kebutuhan waktunya tidak jauh berbeda. Anggaplah misalkan satu inputan itu butuh waktu 1 milisecond, berarti untuk fungsi yang n kuadrat itu hanya butuh 100 milisecond. Dan yang 2n kuadrat plus 6n plus 1 itu butuh 261 milisecond. Secara proses, otak manusia itu kan nggak akan bisa menangkap yang sangat cepat ya. Terutama kalau kita mengingat prosesor sekarang kan cepatnya kebangetan gitu ya. Kita bisa multithreading dan segala macam itu, atau bahkan sekarang ada multiprosesor seperti itu. Nah, kita ibaratkan bahwa processing ini dilakukannya sudah dalam satuan yang nanosecond gitu. Yang sudah kita tuh nggak sadar bahwa oh ini sudah selesai dilakukan gitu. Artinya bisa saja kita nyatakan bahwa ya antara yang 100 sama 261 tuh hampir nggak ada bedanya secara kasat mata. Betul nggak, teman-teman? Betul, Pak. Betul, Oke. Pak. Jadi bisa saja saya simpulkan bahwa ya tingkat pertumbuhan dari yang 2n kuadrat plus 6n plus 1 dengan yang n kuadrat itu serupa. Nah, karena serupa, ya bisa saja kita bilang bahwa tingkat pertumbuhan yang 2n kuadrat plus 6n plus 1 ini itu sebetulnya serupa dengan n kuadrat saja. Jadi kita ambil kira-kira mana variabel atau orde, kan kalau persamaan itu ini ordenya ada n kuadrat dan n nih gitu ya. Itu mana yang paling tinggi, karena orde yang paling tinggi itulah yang nantinya akan memberikan signifikansi tingkat pertumbuhannya jadi lebih besar. Nah, contoh kalau kita lihat di sini tingkat orde yang paling besarnya adalah n kuadrat, ya sudah berarti ini yang paling banyak memberikan pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan waktunya dari si 2n kuadrat plus 6n plus 1-nya. Apakah 6n dan plus 1-nya ini tidak memberikan pengaruh? Iya, memberikan pengaruh, tapi kan tidak signifikan. Karena dia hanya menambah sebesar 61 doang di sini, seperti itu. Tapi ketika kita bicara n kuadrat, kan nilai ini jadi sangat besar sekali, seperti itu. Nah, oleh karena itu timbullah konsep namanya notasi asimptotik, di mana notasi asimptotik ini nantinya kita cukup melihat kira-kira si fungsi yang sedang kita ukur, ini ada algoritma nih, kemudian kita ukur kebutuhan waktunya. Nah, kebutuhan waktu dari algoritma itu mirip seperti notasi yang mana? Seperti itu. Nah, itu kita pakai namanya notasi asimptotik. Nah, sebetulnya notasi asimptotik itu bukan hal yang baru ya. Di matematik itu kalian sudah belajar waktu itu grafik asimptot. Kalau pernah ingat kalian gambar grafik gitu ya, salah satu grafiknya adalah grafik asimptot gitu, asimptotik. Nah, sebetulnya grafik atau notasi asimptotik ini menggambarkan batas. Jadi ibarat kalau kita gambar di grafik, saya punya garis lurus gitu ya. Kemudian nanti ada garis di atasnya, nah kita bisa sebut bahwa garis atasnya itu adalah batasan dari si garis bawahnya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat grafik, ya notasi asimptotik itu akan ada 3, ada big O, big omega, dan big theta. Secara simpel, big O itu batas atas. Jadi kalau saya menandakan bahwa fungsi ini tidak akan lebih dari batas atas sekian, nah itu big O berarti. Kebutuhan waktu suatu algoritmanya tidak akan lebih dari batas atas ini, nah itu berarti mengikuti aturan big O. Kalau big omega, kebalikannya. Jadi si algoritma ini akan membutuhkan waktu yang tidak akan kurang dari batas bawah, yaitu big omeganya.
Kalau big theta itu batas atas dan batas bawah digabungkan untuk melihat kira-kira dia ada positioning di tengahnya di mana. Nah, itu big theta. Ini mewakili, sebetulnya ini serupa dengan, tidak sama persis ya, tapi serupa dengan kebutuhan waktu maksimum, kebutuhan waktu minimum, dan kebutuhan waktu rata seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari Big O. Big O itu fungsinya, jadi misalnya saya punya kebutuhan waktu nih TN ya, dari suatu algoritma, itu kita ukur nih. Nah, kalau si algoritma tersebut ternyata kebutuhan waktunya lebih kecil dari fungsi Big O-nya, maka kita bisa nyatakan bahwa fungsi dari algoritma tersebut, kebutuhan waktunya adalah elemen dari si fungsi Big O yang kita tentukan. Contohnya saya udah ceritakan di slide, tapi mungkin gambarannya seperti ini. Jadi ini TN ini adalah kebutuhan waktu algoritma yang kita hitung, sementara saya punya Big O. Nah, Big O itu nggak sembarangan milihnya. Jadi nanti Big O itu ada ditentukan, sini ada Big O 1 sampai nanti Big O N faktorial, seperti itu. Nah, ini adalah kelompok-kelompok algoritma. Nanti kita akan belajar ini di pertemuan ke-6. Kalau misalnya saya bilang, fungsi saya itu adalah anggota dari Big O N log N, maka fungsi TN-nya saya, atau fungsi kebutuhan waktu dari algoritma yang saya itu akan ada di bawah garis hitam ini, yang N log N-nya, yang ini. Jadi selama dia di bawah garis ini, maka saya bisa nyatakan benar bahwa fungsi TN yang saya hitung itu adalah anggota dari si Big O N dikali log N. Seperti itu. Kalau garisnya ada di bawah Big O N kuadrat yang ini, ya berarti saya bisa nyatakan bahwa garis TN ini atau si algoritma ini berada di kelompok Big O N pangkat 2. Tapi hati-hati teman-teman, di sini kan sudah dibagi-bagi ya range-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman garisnya ada di sini, misalnya garisnya ada di antara Big O N log N, saya pakai ini dulu sebentar ya. Nah, garisnya ada di sini. Teman-teman kan bisa bilang bahwa ini adalah elemen dari Big O N log N. Ini benar. Tapi kalau misalnya teman-teman bilang ini juga elemen dari Big O N kuadrat seperti ini. Ini juga benar. Tapi permasalahannya jarak garis TN ini kan TN ya, yang sedang kita hitung, dengan si Big O N kuadrat kan dibatasi dulu dengan si Big O N log N ini kan. Maka lebih tepat kalau kita nyatakan bahwa si fungsi ini itu lebih dekat ke arah N log N dibandingkan yang N kuadrat. Walaupun secara pernyataan ini benar, tapi ini yang lebih tepat seperti itu. Bayang ya teman-teman yang di sini? Terbayang, Pak. Oke. Nah, itu yang tadi yang saya tidak jelaskan di dalam si videonya. Kemudian yang lainnya sama, cara menghitungnya sudah saya jelaskan, saya tidak akan menjelaskan kembali. Nah, sementara kalau Big Omega itu menggambarkan garis yang di bawahnya ini. Jadi ini fungsi yang kita hitung, TN, si TN ini yang kita hitung nanti berapa kebutuhan waktunya. Nah, batas bawahnya ini atau istilahnya apa ya? Kalau dulu tuh dia ini similar atau menyerupai T-min. Masih apa lah ya? Kalau tadi menyerupai T-max, kalau ini T-min. Berarti si algoritma ini kebutuhan waktunya tidak akan kurang dari ini gitu gampangnya. Jadi tetap nanti akan di atas ini, jadi kita bisa perkiraan semacam itu. Itu kalau untuk Big Omega, tandanya begini, ini secara matematik tinggal dihafal saja. Cara pembuktiannya pun juga sudah saya jelaskan ya. Nah, kalau Big Theta, ini karena dia bilang sama dengan, tapi doesn't exactly same ya. Yang ini nih. Nah, sama dengan ini, yang sering jadi apa ya kendala gitu ya. Nah, lebih baik kita pakai yang definisi formalnya, bahwa dia dibatasi di atas dan dibatasi di bawah untuk beberapa pengali yang sifatnya konstan. Berarti kita harus cari berapa konstantanya. Nah, caranya ini, jadi ini yang kita cari. Kemudian kita akan melihat si Big Theta-nya
Itu menjadi batas atas dan menjadi batas bawah. Kalau dua syarat ini terpenuhi, maka dia bisa dianggap elemen dari si big theta. Nah, tapi yang ingin saya tekankan ke teman-teman adalah yang kita pakai big O. Kenapa big O? Sebenarnya saya sudah cerita juga di video ya, bahwa big O ini kan dia batas atas. Artinya, si kebutuhan waktu ini tidak akan melebihi si big O ini. Jadi tidak mungkin tiba-tiba nih, tidak mungkin tiba-tiba dari sini naik ke sini nih. Sementara ini nanti akan turun gini, nah itu nggak mungkin. Nah ini nggak mungkin. Karena apa? Karena kita sudah bilang bahwa batas atas dari si fungsi algoritma ini itu tidak akan lebih dari batas atasnya atau big O-nya, yaitu misalkan apa? Nanti tinggal pilih di sini. Misalkan tidak akan lebih dari n kuadrat atau tidak akan lebih dari 2 pangkat n seperti itu yang nantinya kita akan pelajari minggu depan dan minggu depannya lagi. Nah itu sih sebetulnya. Dan kenapa lebih populer ya? Karena jelas ya. Kalau namanya kita mau mengukur suatu kebutuhan, kan kita mengukur kemungkinan terburuknya ya. Ini kan tadi saya bilang ini similar dengan T max N. Seperti itu. Nah, kita ambil kemungkinan terburuknya aja gitu. Karena kalau mengukur kebutuhan itu jangan ngambil yang kecil, tapi ngambil yang besar. Itulah kenapa Big O lebih sering digunakan. Nah, minggu depan itu kita akan belajar menghitung Big O dari instruksi algoritma. Jadi kita hitung dari algoritma ini kira-kira Big O-nya berapa. Dan nanti juga ada beberapa teorema kalau misalkan Big O, Big O N ditambah Big O N itu gimana cara nambahinnya itu nanti kita akan belajar di minggu depan seperti itu. Secara umum ya itu yang ingin saya sampaikan di sini. Jadi nanti kita cukup pakai fungsi yang mendekatinya saja, tidak perlu tahu sama persis. Yang penting kita bisa tahu gambarannya kira-kira kebutuhan waktu dari si algoritma itu butuh waktunya berapa banyak, seperti itu. Oke, silakan aktifkan kamera karena sekarang waktunya berdiskusi. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan ajukan, diskusi juga dipersilahkan. Simple kan? Nggak susah matematikanya kan? Masih bisa paham lah ya, harusnya secara umum. Ya, silakan. Nggak ada pertanyaan? Masya Allah, sudah digabung 2 kelas, sudah masih diam aja. Cukup jelas, Pak, kalau saya. Oke. Nggak ada diskusi berarti? Untuk yang bigonya mah Pak, saya sudah jelas. Cuman yang ada yang omeganya yang tadi Big Omega apa yang kurang jelasnya? Apa yang mencari konstantanya Pak? Oke, saya demoin Ya. satu ya, cara cari konstantanya. Yang dari slide itu, yang dari video itu ada yang tiba-tiba setengah itu loh Pak. Yang saya tuh Big Theta berarti bukan Big Omega ya? Iya Theta Pak. Oke, gampang caranya. Sebentar. Ini saya singkirkan dulu deh, biar saya enak nulisnya. Ini ya. Ya Pak, betul itu Pak. Kok ini apaan? Nah, tadi kan kita bilang bahwa Big Omega itu dia harus bisa membatasi atas dan bisa membatasi bawah. Nah, kita buktikan dulu untuk batas atasnya. Ini sama sebetulnya dengan yang saya jelaskan di video. Nah, berarti kita harus bilang kan bahwa fungsi yang kita hitung ini, n kuadrat dikali n plus 1, berarti kita tulis dulu lagi sini, n kuadrat dikali n plus 1, itu harus kurang dari, kan namanya dibatasin di atas ya, berarti nggak boleh lebih dari sama dengan big theta n pangkat
3, seperti itu. Nah, caranya si orde yang ada di sini harus diorderkan dengan jumlah N3 ini. Jadi caranya adalah kalikan dulu saja biar nggak pusing. Jadi ini N pangkat 3 ditambah N dikali N kuadrat tambah 1 berapa? N kuadrat kurang dari sama dengan Big O N pangkat 3. Seperti Big O lagi, Big Theta, sorry. Kemudian kita orderkan si fungsi ini dengan order dari si Big Theta-nya. Ya sudah, tinggal diubah aja. N pangkat 3 diubah ke N pangkat 3. Otomatis sama. N pangkat 3. Nah, N pangkat 2 ini kan ordernya beda. Yang ini ordernya kuadrat, yang ini ordernya kubik gitu ya. Ya tinggal kita ubah aja yang kuadrat jadi kubik. Kubik itu berarti pangkat 3 seperti ini. Kebayang nyampe sini? Bayang, Pak. Oke, berarti harus, sorry, ini kok di sini gue nulisnya. Ini kuadrat tetap sama. Kurang dari berarti tinggal N pangkat 3 ditambah N pangkat 3 lagi di sini yang tadi. Kebayang ya? Sampai sini? Terbayang, Pak. Oke. Berarti kan terakhir kita masuk lagi ke sini, itu kita punya N pangkat 3 ditambah N kuadrat, sama persis yang ini, harus kurang dari sama dengan, ya ini, N pangkat 3 tambah N pangkat 3, berapa? 2N pangkat 3, Pak. 2N pangkat 3, Pak. 2N pangkat 3, oke. Ya sudah, ini konstantanya. Selesai kan? Kebayang nggak sampai sini? Pertanyaan saya simpel. N pangkat 3 ditambah N pangkat 2, apakah bisa lebih besar dibandingkan 2 kali N pangkat 3? Kan tidak, betul ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Ibarat masukin 10 aja. 10 pangkat 3 berapa? 1000. Betul? N-nya ini berapa? N pangkat 2 berarti 10 pangkat 2? 100. 100. Kalau ini berarti 2 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 jadi berapa? 1000 dikali 2. Berarti berapa? 2000. 2000. Apakah ini memenuhi? Memenuhi, Pak. Memenuhi kan? Berarti ini benar ya. Ini sudah benar bahwa 1100 kurang dari sama dengan 2000. Nah, berarti ya sudah, berhenti. Kita nggak usah ngebuktiin lagi bahwa memang si fungsi ini itu dibatasi atas oleh fungsi big theta N pangkat 3. Nah, konstanta itu yang mana ya? Ini konstanta nih. Ini C. Kemudian N0 itu apa? N yang pertama kali supaya syarat dari fungsi ini terpenuhi. Pertidaksamaan ini terpenuhi. Kebayang nyampe sini? Terbayang, Pak. Contoh, kita coba dari 0. Misalkan N-nya kita mulai dari 0. Berarti 0 dipangkatkan 3, 0. Ditambah, ini N pangkat 3 berapa? N pangkat 2, sorry. 0 pangkat 2. Oh, 0. Ini yang nanya siapa ya, kok jadi hilang? Kurang dari 0 pangkat 3, 0 dikali 2, 0. Berarti ini sudah memenuhi kan? 0 ditambah 0 kan 0. Kurang dari sama dengan 0. Ya berarti kan 0 itu sama dengan 0. Sudah memenuhi. Berarti N-nya kita mulai dari 0 pun sudah valid. Ya berarti kita bisa bilang bahwa N0-nya adalah sebesar 0. Itu caranya. Tadi yang nanya siapa? Udah Saya, kebayang? Pak. Terbayang, Oke. Pak. Batas bawahnya yang bingung mungkin ya. Ya, Pak. Batas bawah. Nah, kalau batas bawah kebalikannya, berarti kan N pangkat 3 ditambah N kuadrat harus lebih besar sama dengan big, kok gini ya, big theta dari N pangkat 3, misalnya seperti itu. Nah, tinggal kita orderkan saja biar kita ngerti N pangkat 3 ditambah N pangkat 2 lebih besar sama dengan N pangkat 3, atau 2N pangkat 3 aja lah ya, 2 kali N pangkat 3 sama kayak gini. Nah, permasalahannya fungsi ini nggak memenuhi, betul? Betul, Pak. Kenapa? Ya tadi kan kita coba nih, kalau kita masukin angka 10, ternyata hasilnya 1100 untuk yang lajur kiri, 2000 untuk lajur kanan. Dan harusnya yang kiri lebih besar daripada N pangkat 3, betul ya? Betul, Pak. Nah, sekarang saya tanya, gimana caranya ngakali kita punya sebuah pengali yang nantinya bisa membuat fungsi ini terpenuhi? Caranya gampang, berarti kan kita cukup saja ini hilangkan 2-nya, betul kan? Betul, Pak.
konstantanya kita bagi 2 aja. Ya udah, ini berarti kan 2n pangkat 3. Ini saya coretin dulu ya, 2n pangkat 3 dibagi 2 gampangnya. Dibagi 2 itu berarti kan dikali setengah gitu ya, kalau secara matematiknya. Kebayang? Ini kan 2 coret ya. Jadi n pangkat 3. Terpenuhi nggak sekarang? Terpenuhi, Pak. Terpenuhi. Ya udah, berarti ini konstantanya. N0-nya ya kita cari dulu. Bisa nggak dari 0? Kalau kita masukin 0, benar nggak? Ya benar. Karena ini kan kalau 0 berarti 0 semua ya hasilnya. Dan 0 itu sama dengan 0. Karena kan minimal harus sama dengan ini. Nah, berarti kita bisa bilang C0-nya adalah 0. Seperti itu. Oh, baik, Pak. Mengerti, Pak. Nah, cuman, konstantanya, sorry, bukan setengah konstantanya. Konstantanya itu kan 2 dibagi 2, itu berarti berapa konstantanya? 1, Pak. Yang pangkat 3 kan? Berarti ini konstantanya kan tersembunyi nih. Yang Ya, ada angka 1 sebetulnya sini. Berarti konstantanya adalah 1. Oke, Pak. Nah, ini Baik, udah Pak. saya perbaiki di slide-nya nih. Nah, udah. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain silakan. Mana sih? Oh, stop share. Silakan yang lain ada pertanyaan. Assalamualaikum Pak, izin tanya. Waalaikumsalam, silakan. Kalau untuk dari ketiga notasi asimtotik tadi berarti tergantung dengan kebutuhannya gitu ya Pak ya? Betul, jadi kapan kita pakainya itu sebetulnya Big O yang akan kita pakai ke depannya. Alasannya yang tadi saya sebutkan. Big O itu kan batas atas. Artinya kalau kita bilang bahwa ini memenuhi Big O sekian, berarti fungsi atau kebutuhan waktu dari algoritma yang sedang kita ukur itu tidak akan lebih dari kemungkinan terburuknya, yaitu Big O-nya. Betul kan? Nah, berarti kita ya sudah, kita bisa mengelompokkan itu sebagai Big O-nya. Nah, itu kenapa Big O lebih populer dibandingkan 2 yang lain. Walaupun secara matematik ya tetap ada 3 tadi, ada Big O, Big Omega, dan Big Theta, seperti itu. Oke, bagus. Pertanyaannya ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, ya sudah, cukup kuliahnya sampai sini. Silakan dikerjakan self-reflection-nya. Kemudian di minggu depan kita akan belajar tentang Big O dan teorema-teoremanya. Nanti teman-teman silakan dibaca. Pakai slide yang lama dulu aja. Nanti kalau saya punya slide yang baru, saya akan upload. Dan kalau ada video ajarnya pun juga saya akan upload di kemudian hari. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau hadir. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.